Ingatlah akan kasih karunia yang dicurahkan padamu. Allah mengutus Yesus Sang Putra agar selamat umatnya. Sambutlah sabda dalam hatimu dan rayakanlah kurbannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu biasa yang ke-18, Bapak Ibu dan para saudara. Hari ini kita mendengarkan pewartaan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Dia adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hal ini dikatakan karena banyak orang mencari Tuhan Yesus karena kebutuhan fisik, biologis, material belaka setelah memperoleh pergandaan 5 roti dan 2 ikan. Dalam bacaan pertama, kita juga akan mendengarkan bagaimana Musa atas nama Allah mengajak umat Israel untuk mengalami penyertaan Allah ketika di tengah padang gurun diberi makanan mana yang datang dari langit. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Sedangkan dalam bacaan kedua kita diajak oleh Santo Paulus untuk menyadari setelah kita mengenal dan bersatu dengan Kristus, hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah para saudara bacaan-bacaan yang kita dengarkan pagi hari ini. Mari kita menyadari terlebih dahulu kehadiran kita di hadapan Allah dalam keheningan. Syukur atas hidup yang kita terima hari ini. Syukur pula atas hidup ilahi yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi dengan penuh iman pagi ini. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih
bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi misa pagi ini untuk keselamatan jiwa yang kekal bagi Ibu Dina Lia Stuti dan Bapak David Hidayanto. Marilah berdoa. Allah yang maha murah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengimani Putra-Mu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan kasih yang nyata kepada sesama kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, pagi ini kami berdoa untuk Ibu Dina Lia Stuti dan Bapak David Hidayanto yang sudah Kau panggil. Berkenanlah Engkau menerima mereka dalam keabadian setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati
dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh para leluhur, akan kami teruskan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk mereka makan dan memberi mereka gandum dari langit. Para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang datang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika pandemi COVID mulai mereda dan kita mulai membuka misa harian tatap muka, saya ingat kehadiran pertama kali hadir di gereja ini kira-kira 15 orang. 15 orang. 2,5 tahun kemudian sekarang ini, kehadiran dalam misa harian antara 50 sampai 60 bahkan 70 setiap hari. Ini bagi saya sangat menggembirakan. Sebagian memang berusia lanjut, namun sebagian lagi tak kalah jumlahnya adalah mereka yang usia produktif. Para karyawan, para dosen, pegawai negeri, tentara, pengusaha, bahkan para pelajar dan mahasiswa yang tadinya misdinarnya romo, sekarang setiap hari ada 3-4 anak-anak yang misdina. Ini sungguh menggembirakan bagi saya sebagai seorang imam. Memang misa harian bukan kewajiban atau hukum. Tidak merayakan Ekaristi harian tidak berdosa. Tetapi tidak merayakan Ekaristi Minggu menurut 5 hukum gereja berdosa. Maka Bapak Ibu dan para saudara,
beberapa saya pernah bertanya, mengapa berjuang habis-habisan misa pagi, banyak pekerjaan di rumah, kenapa ikut misa pagi? Setia, mereka memberi jawaban beberapa hal kurang lebih sama. Memulai hari bersama Tuhan, Romo. Memohon berkat di awal hari. Memulai hari dengan menerima kekuatan Tuhan Yesus. Bersatu dengan Tuhan Yesus di awal hari. Rata-rata jawabannya demikian. Tentu para saudara, jawaban-jawaban atas pertanyaan ini mengandaikan orang bertanya pada diri sendiri. Kalau sempat bertanya, apa sih yang kamu cari dalam merayakan Ekaristi? Apa yang kamu cari dari Tuhan Yesus yang ada dalam Ekaristi? Karena saya sering mendengar, saya Ekaristi tidak dapat apa-apa, Romo pulang. Lah kowe golek apa? Lah nek kowe ora oleh orang ngerti golek apa, masa bisa dapat apa? Maka Bapak Ibu dan para saudara, hari ini saya dan para saudara berhadapan dengan motivasi orang banyak mencari Tuhan Yesus. Apa yang dicari dalam mengikuti Tuhan Yesus? Kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama, setelah orang banyak menikmati mujizat pergandaan roti yang terjadi minggu lalu, Tuhan Yesus naik ke atas gunung seorang diri. Orang banyak itu memaksa Tuhan Yesus untuk menjadi raja. Mereka menunggu Tuhan Yesus turun dari gunung. Ternyata tidak ada. Dan murid-muridnya pun juga tidak dijumpai. Kemudian mereka di awal Injil tadi disampaikan, mereka naik perahu-perahu ke Kapernaum mencari Tuhan Yesus. Ketika di seberang di Kapernaum berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Atau Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Pertanyaan basa-basi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan basa-basi ini. Namun kemudian Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, telah melihat ungkapan keilahian Tuhan Yesus melalui roti itu. Tetapi karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang, hanya melihat rotinya saja. Kata-kata Tuhan Yesus ini keras. Kalian ini mencari aku karena telah makan roti dan kenyang. Motivasimu adalah untuk urusan perut, duniawi belaka, fisik material belaka. Tuhan Yesus memperingatkan demikian. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Lebih dalam lagi Tuhan Yesus memperingatkan, jangan bekerja hanya untuk yang fisik material, yang sementara, yang dapat binasa. Bekerjalah juga untuk makanan yang abadi, yang kekal. Memang para saudara sulitnya adalah yang kekal itu tidak kelihatan. Namun yang sementara itu sangat jelas. Fisik, material bisa disentuh, bisa dihitung, bisa dirasakan oleh panca indera, bisa memuaskan, bisa menyenangkan. Yang sementara demikian. Tetapi yang abadi, yang kekal, sungguh tidak dapat dirasakan dengan mudah. Tuhan Yesus mengajak kita bekerja juga untuk makanan yang abadi. Bukan hanya yang fisik material, panca indrawi. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk membuka mata batin. Bukan hanya mata indrawi badaniah. Tetapi mata batin, bahwa di balik yang material fisik, ada yang kekal, ada yang abadi. Singkatnya, jangan hanya melihat ciptaannya, tetapi lihatlah penciptanya. Jangan hanya lihat ciptaannya, tetapi pandanglah dengan mata hatimu penciptanya. Oleh karena itu,
Tuhan Yesus menyatakan, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakkulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Bukan Musa yang kelihatan itu, tetapi Bapa yang di surga. Maka pemberian roti atau di mana di padang gurun adalah penyertaan Allah bagi umat. Selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu, orang banyak itu kemudian memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Atas permohonan itu Tuhan Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Seperti kita tahu, para saudara, Yohanes penulis Injil ini menggunakan dua kata untuk hidup. Yang pertama adalah bios, biologi, fisik. Yang kedua adalah zoe, Z-O-E, yang artinya hidup sejati, hubungan dengan Allah, sang asal dan sumber hidup. Yang dipakai roti hidup adalah zoe, bukan bios. Maka yang dimaksud Tuhan Yesus roti hidup adalah makanan jiwa yang memberikan hidup sejati bersama Allah. Tidak mudah untuk menangkap ini, benar. Maka ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup, berarti Tuhan Yesuslah yang memberikan hidup sejati bersama Allah. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, berjuang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah ungkapan iman berjuang, tidak mudah. Bapak Ibu datang perayaan Ekaristi seperti ini aja tidak mudah. Berjuang untuk datang, setiap kali datang, memperoleh kekuatan dari Tuhan Yesus. Roti hidup inilah yang saya dan Bapak Ibu terima setiap kali Ekaristi. Ekaristi adalah makanan untuk hidup sejati yang kekal. Melalui dan dalam Ekaristi kita menerima roti hidup, memberikan kekuatan ilahi dalam mengarungi perjuangan hidup sehari-hari menuju tujuan hidup kita, hidup yang kekal, abadi bersama Allah. Oleh karena itulah Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup kita sebagai gereja. Maka para saudara, ketika saya dan para saudara merayakan Ekaristi sebatas sebagai kewajiban belaka, itu sudah bagus sebenarnya, tapi hanya sebatas sebagai kewajiban belaka, oleh Tuhan Yesus, saya dan para saudara diajak untuk semakin mendalam merayakan Ekaristi, yaitu menerima hidup ilahi yang abadi sebagai kekuatan perjuangan hidup kita setiap hari. Oleh karena itu, bukan lagi apa yang aku dapat ketika Ekaristi, tetapi apa yang aku persembahkan ketika merayakan Ekaristi bersama Tuhan Yesus. Dengan menerima tubuh Kristus, saya dan para saudara memiliki kekuatan ilahi dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Bukan memberikan kemudahan, bukan memberikan kenyamanan, tapi memberikan kekuatan untuk menghadapi perjuangan hidup sehari-hari dengan segala kemungkinannya. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup sehari-hari, ketika kita menerima roti hidup, saya dan para saudara tetap bersatu dengan Tuhan Yesus. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, saya dan para saudara tetap bersatu dengan Tuhan Yesus. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Setiap minggu, bahkan setiap hari, para saudara datang kepada Tuhan Yesus, menerima roti hidup. Apa saja yang sudah alami, rasakan ketika merayakan Ekaristi? Bosan? Pikiran kemana-mana? Hati tidak terpusat? Atau apa? Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, apakah pernah rindu untuk menerima roti hidup dalam Ekaristi? Dalam saat-saat apa itu?
setelah menerima roti hidup, apa yang Anda bawa dalam perjuangan hidup sehari-hari?